Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai latihan soal tentang BEP dan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya, Agatha Sherly dengan NIM 305, lalu ada Gibi Adi dengan NIM 308, Nova Aditya dengan NIM 312, Dita Rahmawati dengan NIM 806, dan Erisa Dinda dengan NIM 824. Baik, yang pertama ada contoh soal mengenai break even point. Bisa dilihat dalam PPT ada contoh soal. Selanjutnya mencari break even point dalam rupiah hasil penjualan. Dengan rumus biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangin biaya variabel dibagi penjualan. Lalu dari soal diketahui bahwa biaya tetap sebesar 18 juta, biaya variabel sebesar 20 juta, dan penjualan sebesar 42 juta. Sehingga 18 juta dibagi 1 dikurangin 20 juta dibagi 42 juta, hasilnya adalah 34 juta 363 636,36. Sehingga break even point dalam rupiah hasil penjualan sebesar 34.363.636,36. Selanjutnya ada break even point dalam satuan. Dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per satuan dikurangin biaya variabel per satuan. Didapat dari soal biaya tetap sebesar 18 juta, harga jual persatuan sebesar 42.000, sedangkan biaya variabel persatuan sebesar 20.000, sehingga 18 juta dibagi 42.000 dikurangi 20.000, hasilnya adalah 818,18 satuan. Selanjutnya yang ketiga, break even point dalam rupiah apabila harga jual naik hingga 7%. Bisa didapatkan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikali 107% dibagi penjualan. Didapat data dari soal, biaya tetap sebesar 18 juta, biaya variabel sebesar 20 juta, dan penjualan sebesar 42 juta, sehingga 18 juta dibagi 1 dikurangi 20 juta dikali 107% dibagi 42 juta, hasilnya adalah 36.999.029,12. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gibi Aderiani, NIM 308. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang BEP dalam rupiah apabila harga jual turun 7%. Nah, di sini sudah saya cantumkan bahwa rumusnya yaitu biaya tetap per marginal income ratio. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus yang telah saya cantumkan, perlu halnya kita menghitung penjualan dan lain sebagainya sesuai dengan keterangan soal yang apabila harga jual turun 7% ini tadi. Nah, yang pertama penjualan. Penjualan diketahui awalnya itu 42 juta ribu rupiah, lalu turun 7% menjadi 39 juta 60 ribu rupiah. Nah, penjualan 39 juta 60 ribu rupiah ini kita kurangkan dengan total biaya variabel yang diketahui 20 juta ribu rupiah, lalu menghasilkan contribution margin 19 juta 60 ribu rupiah. Nah, contribution margin ini penting halnya untuk perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Nah, dari contribution margin ini tadi kita kurangkan dengan total biaya tetap yang ditetapkan sebesar 18 juta ribu rupiah, lalu menghasilkan laba yang diharapkan 1 juta 60 ribu rupiah. Lalu kita masuk ke dalam rumus ini tadi, biaya tetap per marginal income ratio. Biaya tetap yang ditetapkan tadi sebesar 18 juta ribu rupiah per marginal income ratio. Marginal income ratio ini berdasarkan yang telah saya cari, saya pelajari itu 1 min biaya 1 dikurangi biaya variabel atau total penjualan. Nah, biaya variabel tadi kan 20 juta ribu rupiah, lalu dibagi dengan 39 juta 60 ribu rupiah, yaitu hasilnya sebesar
0,4879673. Lalu total dari penghitungan ini 36.887.723. Jadi besar BEP apabila harga jual turun 7% yaitu 36.887.723. Lalu selanjutnya volume penjualan dalam unit agar laba tetap 4 juta dengan harga jual turun 7%. Nah, di sini sudah saya cantumkan bahwa rumusnya yaitu biaya tetap plus laba yang diharapkan, lalu hasilnya dibagi dengan rasio kontribusi margin. Nah, biaya tetapnya tadi kan sudah kita ketahui 18 juta, lalu ditambahkan dengan laba yang diharapkan sebesar 4 juta itu tadi, lalu hasilnya 22 juta. Lalu dibagi dengan 0,4879673, hasilnya sebesar 45.084.995. Jadi, besar penjualan yang dihasilkan jika menginginkan laba tetapnya sebesar 4 juta dan harga jual turun sebesar 7%, yaitu 45.084.995. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nova Putri Aditya dengan NIM 2018-310312. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jika terdapat soal berapa hasil rupiah penjualan agar laba tetap sebesar 4 juta dan daya variabel naik 7%. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai soalnya ya. Lalu di sini kita menulis dulu ya, yang terlebih dahulu diketahuinya itu apa saja. Yang pertama ada penjualan sebesar 42 juta, lalu ada penjualan bersih sebesar 4 juta, lalu ada biaya variabel sebesar 21.400.000 dan biaya tetap sebesar 18 juta. Di sini biaya variabel naik 7%, maka kita harus berapa sih biaya variabel total itu jika dia itu naik 7%, maka kita masukkan ke rumus di mana 20 juta ini ditambah 20 juta kali 7%. Di sini kita harus terlebih dahulu mencari rasio kontribusi margin, yaitu dengan cara 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Nah, biaya variabelnya sendiri kan 21.400.000. Kita bagi sama 4 juta lalu 1 dikurangi itu. Setelahnya kita masukkan nih ke rumus berapa sih. Jadi gini, penjualan yang kita hasilkan tuh harus berapa supaya labanya kita tuh tetap 4 juta meskipun biaya variabelnya tuh naik sebesar 7%. Kita masukkan ke rumus biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi rasio kontribusi margin. Di sini ketemu rasio kontribusi marginnya yaitu 0,49. Lalu biaya tetap ditambah laba yang diharapkan yaitu sebesar 39.400 dibagi sama 0,49 ketemu 44.854. Maka untuk menghasilkan laba tetap sebesar 4 juta kita harus menghasilkan penjualan sebesar 44.854.369. Selanjutnya, bagaimana jika diketahui soal berapakah rupiah penjualan yang harus dicapai agar laba tetap 4 juta namun biaya tetapnya naik 7%. Kalau tadi kan biaya variabelnya yang naik 7%, sekarang yaitu biaya tetapnya yang naik 7%. Maka biaya tetap di sini kita berapakah biaya tetap itu kalau naik 7%? Yaitu 18 juta ditambah 18 juta kali 7% atau 18 juta dikali 107% itu bisa langsung. Ketemu hasilnya yaitu sebesar 19.260. Nah, di sini kita harus mencari juga rasio kontribusi margin lagi. Kenapa kayak gitu? Karena di sini biaya variabel yang tadi kan beda ya sama yang ini ya. Beda. Nomor 29 tadi untuk biaya variabelnya kan dia pakai yang kita sudah jadikan 7%. Nah, kalau ini kita pakai biaya variabelnya yaitu sebesar 20 juta. Kita bagi sama penjualan sebesar 42 juta. Dibagi sama 4 juta. Ketemu hasilnya 0,52380954. Lalu untuk biaya tetapnya ini ketemu 19.260 ditambah laba yang diharapkan. Nah, labanya kan yang diharapkan kan tetap 4 juta nih. Laba bersihnya kita harapin tetap 4 juta.
Maka ketemu penjualan yang kita hasilkan itu harus 44.405.455 rupiah. Seperti itu. Jadi untuk menghasilkan laba tetap sebesar 4 juta dengan biaya tetap yang naik 7%, maka kita harus menghasilkan penjualan sebesar 44.405.455. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati dengan NIM 20183100806. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis arus kas atau AKO. Nah, analisis arus kas ini sendiri digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut dapat membiayai kewajiban lancarnya. Nah, AKO ini sendiri dapat dicari dengan jumlah arus kas operasinya dibagi dengan kewajiban lancarnya. Ada dua ketentuan, yaitu ketika akunnya lebih dari satu menandakan bahwa perusahaan tersebut baik atau dapat membiayai kewajiban lancarnya. Jika kurang dari satu menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu untuk membiayai kewajiban lancarnya. Nah, pada untuk menganalisis ini sendiri kami menggunakan laporan keuangan PT Podomoro Land pada tahun 2018 dan 2017. Nah, pada tahun 2018-nya ini sendiri ketika jumlah arus kas operasinya sebesar minus 806.303.905 dibagi dengan kewajiban lancarnya sebesar 7.838.705.276 rupiah menghasilkan nilai minus 0,1, yang artinya kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Podomoro Land tidak mampu untuk membiayai kewajiban lancarnya. Nah, pada tahun 2017 pun seperti itu, ketika jumlah arus kas operasinya dibagi dengan kewajiban lancarnya menghasilkan nilai minus, yaitu kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Podomoro Land tidak mampu untuk membiayai kewajiban lancarnya. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menerangkan mengenai rasio cakupan arus dana. Nah, rasio cakupan arus dana ini sendiri digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan kas yang digunakan untuk membayar komitmennya. Komitmennya itu tersebut berasal dari bunga pajak dan dividen preferennya sendiri. Nah, cara untuk mengetahui atau mencari cakupan arus dana ini sendiri dapat kita cari dari EBIT-nya atau laba bersih sebelum pajaknya dibagi dengan bunga pajak dan dividen preferennya. Nah, pada PT Podomoro Land ini sendiri tidak terdapat dividen preferennya, sehingga dividen preferennya dapat kita nolkan. Lalu pada tahun 2018 PT Podomoro Land menghasilkan 0,17 yang berarti kurang dari 1, sehingga PT Podomoro Land tidak mampu untuk menghasilkan kas yang digunakan untuk membayar bunga pajak dan dividen preferennya itu sendiri. Begitupun pada tahun 2017 pada tahun 2017 PT Podomoro Land menghasilkan nilai CAD yang cukup tinggi, yaitu 1,88, berarti kan di atas 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Podomoro Land ini sendiri dapat menghasilkan kas yang digunakan untuk membayar bunga pajak dan dividen preferennya. Nah, lalu pada slide ketiga saya akan menerangkan mengenai rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio cakupan kas terhadap bunga ini sendiri digunakan oleh perusahaan untuk meyakinkan kreditur mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dari hutang yang telah ada. Nah, cara mencarinya yaitu dari arus kas operasinya ditambah dengan bunga, ditambah dengan pajaknya, dibagi dengan bunganya. Nah, pada tahun 2018 dan 2017, PT Podomoro Land ini sendiri menghasilkan nilai rasio cakupan kas terhadap bunganya itu ya lebih rendah daripada 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Podomoro Land ini sendiri tidak mampu untuk membayar bunga dari hutang yang telah ada. Nah, lalu pada slide keempat saya akan menjelaskan mengenai rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Nah, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar ini sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya terhadap arus kas operasi bersih. Nah, cakupan kas terhadap hutang lancar ini sendiri dapat dicari dengan cara arus kas operasinya ditambah dengan dividen kas yang telah ada.
dibagi dengan hutang lancarnya. Nah, pada tahun 2018 sendiri tidak terdapat dividen kas yang akan dibagikan, tetapi pada tahun 2017 terdapat dividen kas yang akan dibagikan. Namun dari 2018 dan 2017 nilainya sama, yaitu minus 0,1 yang menandakan bahwa kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Podomoro Land ini sendiri tidak mampu untuk menghasilkan atau membayar hutang berdasarkan arus kas operasi bersihnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elisa Dinda dengan NIM 2018-310824. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis rasio pengeluaran modal. Nah, analisis ini tuh untuk menunjukkan apakah perusahaan arus kas operasinya bisa menutupi pengeluaran modal. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu arus kas operasi dibagikan dengan pengeluaran modalnya. Nah, pada tahun 2018, arus kas operasinya sebesar 806, 303, 905, dibagi dengan pengeluaran modalnya sebesar 601, 259, 647, sama dengan untuk rasio pengeluaran modal pada tahun 2018 adalah minus 1,34. Lalu pada tahun 2017, arus kas operasinya sebesar minus 738, 623, 663, dibagi dengan pengeluaran modalnya 496, 696, 64, yaitu hasilnya, rasionya yaitu sebesar minus 1,49. Nah, di sini menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan pada 2 tahun tersebut tidak mampu dalam menutupi pengeluaran modalnya. Selanjutnya, lalu untuk rasio total hutang, ini tuh untuk menunjukkan apakah arus kas operasi bersih perusahaan ini mampu atau tidak dalam membayarkan total hutang perusahaan. Untuk rumus yang digunakan yaitu arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Pada tahun 2018, arus kas operasinya sebesar minus 806, 303, 905, dibagi dengan total hutangnya, yaitu 17, 376, 276, 425, sehingga rasio total hutang pada tahun 2018 sebesar minus 0,05. Untuk tahun 2017, arus kas operasinya sebesar minus 738, 623, 663, dibagi dengan total hutangnya sebesar 17, 293, 138, 465. Sehingga untuk rasio total hutang pada tahun 2017 sebesar minus 0,04. Nah, ini menunjukkan bahwa pada 2 tahun tersebut juga perusahaan ini arus kas operasinya tidak mampu untuk membayarkan total hutang perusahaan karena untuk standar rasio total hutang ini dikatakan baik jika lebih dari 1. Selanjutnya, lalu untuk rasio arus kas bersih bebas, rumus yang digunakan yaitu kita menambahkan semua laba bersih, bunga, depresiasi, sewa, dan leasing, dan dividen, lalu dikurangi dengan pengeluaran modalnya. Lalu jumlah semua itu dibagi dengan total dari bunga, ditambahkan sewa, lalu ditambah hutang jangka panjang, dan hutang leasing. Selanjutnya. Nah, untuk perhitungan tahun 2018, setelah kita total semua, hasilnya yaitu sebesar 0,06. Lalu untuk mencari apakah apakah arus kas bersih ini berapa yang digunakan untuk investasi, yaitu 100% dikurang 6%, yaitu minus 94%. 94%. Lalu untuk tahun 2017, setelah kita total semua, hasilnya 0,21. Lalu untuk melihat berapa yang diinvestasikan, yaitu 100% dikurang 21%, hasilnya jadi 79%. Nah, ini menunjukkan pada tahun 2017, seperti yang kita tahu kan 0,21%. Berarti dari semua jumlah arus kas yang dimiliki perusahaan, sebesar 79% arus kas yang bebas yang digunakan untuk investasi. Sedangkan sebesar 21%-nya itu digunakan untuk membayar semua kewajiban yang akan jatuh tempo. Untuk tahun 2018-nya, kan hasilnya tadi 0,06. Nah, itu berarti dari semua jumlah arus kas yang dimiliki oleh perusahaan, sebesar 94% adalah arus kas
arus yang bebas yang digunakan untuk investasi, sedangkan 6%-nya digunakan untuk membayar semua kewajiban yang akan jatuh tempo. Selanjutnya, lalu untuk rasio kecukupan arus kas ini, untuk menunjukkan apakah kas perusahaan ini mampu atau tidak untuk menutupi rata-rata hutang. Untuk rumus yang digunakan yaitu EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan bunga, lalu dikurangi dengan pajaknya, lalu dikurangi dengan pengeluaran modalnya. Lalu total semuanya dibagi dengan rata-rata hutang lancar. Nah, untuk tahun 2018 setelah kita hitung untuk rasio kecukupan arus kasnya yaitu sebesar minus 0,21. Lalu untuk tahun 2017-nya setelah kita hitung rasio kecukupan arus kasnya sebesar 0,08. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas tahun 2017 0,08 yang berarti kemampuan kas perusahaan dalam menutupi rata-rata hutang. Lalu pada tahun 2018 karena hasilnya minus 0,21 berarti kas perusahaan ini tidak mampu menutupi rata-rata hutang selama tahun tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Udah, matikan.